bukan itu dia. Naskah ini terlalu tidak masuk akal. Kalau gue punya grup WeChat dewa. Angpau. Aja. Ngerebut angpau aja curang. Nggak tahu malu. Yang Chen buruan antar, ada order. Berhenti. Gue cuma kurir, nggak punya duit. Bang, dia pasti punya duit. Jangan bacot, cepat keluarin duit kalian. Baru bayar kartu kredit, beneran nggak ada. Gini aja ya. Nasi goreng. Ambil aja. Berani nantangin gue. Mati lu. Hancurkan dia. Dah. Berduit. Ayo yang lewat sini, lihat-lihat. Pil dewa. Pil dewa terbaik. Masa? Ampas pil hasil racikanmu yang gagal. Lo Jun. Haha. Jangan. Ayo tambahkan aku ke grup WeChat mau jual rongsokan. Ada apa sih? Cosplay mah. Jam 2 siang tepat. Wah, beneran ada grup WeChat? Beneran ada grup WeChat? Asal ada, nggak peduli. Nggak ambil angpau. Dasar bodoh. Beneran ada grup WeChat? Para dewa. Ngobrol terus, angpaunya mana? Bisa langsung chat pribadi. Datang. Far. Emang. Yang Chen, tunggakan 3 bulan. Kalau enggak bayar, keluar dari sini sekarang. Toleransi. Udah aku toleransi 3 bulan. Bu, tolong lagi. Apa sih? Aku segera ke sana. Mau kemana? Ada darurat di kantor, harus buru-buru. Yang Chen. Astaga, baru sadar ada bungkusan merah ini. Ada apa? Ayah, sadar. Jangan masuk. Ini penting. Kalau sampai ada lalat masuk, kalian semua dipecat. Betapa sialnya bisa ketemu orang sakit. Lagi pula pil ajaib ini nggak kepakai. Ambil 1. Nih obatnya. Dokter Wu datang. Cepat biarkan dia masuk. Tunggu. Bukan tabib Wu. Pergi ya, ini pil ajaib. Nanti akan terlambat. Asal bilang ajaib, aku selamatkan kamu. Tahu, aku yang Chen tak bohong. Kataku iya, ya iya. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, Engkau akan mati. rawat. Direktur bangun. Ayah, kau bangun. Pil Dewa Laojun memang ajaib. Direktur di mana? Dia ada di Dokter Wu. Tadi seseorang beri ayahku pil aneh. Cepat lihat, jangan-jangan ada masalah. Tidak mungkin. Di mana dia? Aku tahu dari awal dia penipu. Bilang obat ajaib, akan kupatahkan kakinya. Sebuah obat. Gejala direktur langsung lenyap. Awet muda 20 tahun. Ini orang sakti. Bagaimanapun juga, temukan dia sekarang. Berarti kau bela si sampah yang Chen? Pak Guo, yang Chen bukan sampah. Kau perhatikan si sampah yang Chen. Pasti. Main mata. Hatiku tidak kotor sepertimu. Jayang, berani menghinaku. Aku siapa?
Kepala Desa Xiao Yue. Jelaskan sekarang dong. Cuma segini. Sudah ketahuan. Aku tak akan bohong. Sekarang milik Guo Xiao. Xiao Yue demi mas kawin 1 juta. Setelah kerja aku masih deliver. Kau malah suami dikhianati. Pecundang, berani banding Guo Xiao? Memalukan. Here. Cincin 800.000. Dasar anjing. Mana bisa beli? Kamu sudah dipecat. Pergi sekarang. Bayar. Kembalikan mas kawin 300.000 yang kuberi sebelumnya. Aku pergi sekarang. Urus diri. Tetap sendiri. Kau tak layak. Sudah 3 bulan aku buang waktu denganmu. 300.000 itu. Jadi ganti rugi mentalku. Xiao Yu, kau tidak malu. Yang Chen sudah menderita. Biarkan dia kali ini saja. Su Yun, tak perlu merengek. Kalau begitu, aku pergi saja. Pergi gitu saja. Kalian berdua harus pergi sekarang. Oh, Dun. Tadinya aku mau hormati kau. Kalau Yang Chen meremehkan grup di Hao, kalian berdua pergilah bersama. Perwi, Pak Guo, Yang Chen hanya emosi. Bisakah Anda memberi kami satu kesempatan lagi? Oh, kau bela-bela Yang Chen. Ada hubungan gelap. Gadis suci, palsu. Sok genit banget sih. Hah? Hahaha. Jangan terlalu jauh ya. Mau tonjok gue? Cepat sini, sini. Dasar sampah manusia. Nyeletuk aja loh. Yang Chen, lapor ke direktur sekarang. Yang Chen, kapan kamu kenal direktur? Ini mungkin sebelumnya. Tenang. Wah, suami. Ternyata kamu punya koneksi segitu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayo besok kita ambil surat nikah. Boleh. Kalau begitu, jilat sepatuku dulu. Baru kalau gue senang, kita nikah. Yang Chen, Kamu memang target saya. Dipanggil langsung sama direktur. Belum tentu bagus loh. Bisa jadi direktur udah tahu soal kerja burukmu. Siap-siap aja. Biar jadi contoh. benar sekali. Pikir lagi. Lihat saja si miskin ini. Mana mungkin kenal direktur utama? Budun, jangan dengar omongannya. Ayo pergi. Samba. Kau berani ikut campur. Pergi sana pau toilet. Siapa suruh siapa pel toilet? Kakak ipar, kenapa datang? Kalau ada apa-apa, cukup telepon aja. Sudah kukatakan. Panggil manajer Hu. Di sini ada. Namanya Yang Chen. Dialah Yang Chen kinerjanya payah. Terserah bapak mau dihukum bagaimana. Lagi pula, sampah ini sudah dipecat masih berani buat masalah. Tidak menghargai perusahaan. Aku suruh dia ke toilet sekarang. Tunggu. Kau Yang Chen. Aku Yang Chen. Memang kinerja Yang Zen kurang. Dia orang baik dan kerja dengan serius. Keluar dulu dan lihat, semua di sini juga kerja keras. Tanpa hasil. Lo cuma sampah. Elsir, sok jadi pahlawan. Pantaskah dirimu? Jadi kok orangnya direktur? Nah. Manajer Hu, apakah bapak salah paham? Mustahil Yang Chen kenal direktur. Aku jujur aja. Pengumuman tadi, direktur mau jadikan kau contoh karena kerja burukmu. Untuk contoh. Udah. Sudah kuduga. Hampir tertipu sama si sampah. Tadi itu bukan direktur utama yang kita tolong. Cukup, Xiao Yue. Uang Yang Chen dipakai buat apa? Kamu buta? Nyahlah. Gajinya receh. Bisanya cuma pura-pura menderita. Pergi sana. Ngarep ditraktir direktur utama. 2 hari, selesaikan. Selama grup Dewa WeChatku masih aktif, nanti juga kalian akan bersujud padaku. Ayo pergi. Keluar dulu. Kakak, biar aku urus Yang Chen. Kenapa bapak datang sendiri? Dialah penyelamat direktur utama.
kita menghinanya, bagaimana jika... Jangan panik. Panggil Yang Chen. Kau tidak bisa. Oh, maksudnya mengganti. Apen, kau temukan pemuda yang menyelamatkanku. Nah, begitu menemukannya, saya langsung bawa ke Anda. Dia orangnya. Aduh, terima kasih banyak. Kau sungguh penyelamat nyawaku. Mau hadiah apa? Direktur, ini kewajiban saya. Tidak pantas meminta hadiah, tapi saya dan wakil direkturku sudah bekerja keras bertahun-tahun. Soal jabatan, itu hal sepele. Jabatan kalian akan segera naik 1 tingkat. Dan aku angkat gelas. Dia pergi dulu. Manajer Hu. Yang Chen tak melakukan kesalahan. Kenapa perusahaan seenaknya memecat? Benar, tanpa prestasi. Itu kesalahan terbesar. Seluruh departemen tahu. Prestasi Yang Chen kau curi. Tahu itu semua, lalu apa? Tak ada prestasi ya tetap tak ada. Dia harus pergi, Suyun. Jangan bilang tak ada kesempatan. Asal kau setuju. Temaniku semalam. Semua. Tak tahu, terima kasih. Kalau begitu, bersama Yang Chen, pergi bersama. Yang Chen, Wah, Yang Chen masih tak rela pergi. Mau bersihkan toilet lagi. Aku tak sesegala kamu. Aku pergi. Suyun, mereka binatang. Tak perlu memohon. Aku pergi saja. Yang Chen, nekat sekali kau. Satpam, keluarkan dia. Sudahlah, buang-buang waktu. Yang Chen, pergi. Hei, Mas. Aku tiba-tiba ubah pikiran. Biarkan Suyun tinggal. Masih ada waktu. Setuju. Direktur utama datang. Puan Yangxi, mengapa awak datang sendiri? Itu dia lelaki tua dulu. Ternyata benar dia. Direktur kumpulan di Hao. Ini peluang kita. Silakan duduk. Ya, hei. Dokter Yang, sudah lama saya pikirkan. Tak layak Anda di bagian kecil ini. Saya datang mengundang Anda. Tidak ganggu, kan? Ya, hei, jangan sungkan. Dokter Yang, putri saya memang sedikit keras. Tapi rupanya sangat cantik. Salam, Dokter Yang. Dari aliran mana Anda? Masih terbuka untuk murid? Putri saya cantik luar biasa. Lalu, terlalulah. Rampas orang saya. Dokter Yang, putri saya sama sekali tidak kalah. Segera datang. Jika Anda jadi menantu, grup di Hao akan jadi milik Anda. Baik-baik saja. ayah, ada perlu memanggil saya. Siu-siu, waktu itu kan ada salah paham dengan Dokter Yang. Cepat minta maaf padanya. Maafkan saya. Siu-siu. Ini baru Yang Chen. Pak, dia bukan Yang Chen. Bapak salah. Manajer Hu, ini bagaimana? Didahi. Dia bukan Yang Chen. Saya telah kirim tangkapan layar ke Anda di Beijing. Kedua, tidak ada yang bisa. Kecepatan para dewa ini terlalu cepat. Beraninya kau. Jangan banyak tanya. Kamu malah main HP. Jelaskan sekarang. Kenapa Siu-Siu bilang dia Yang Chen? Ini dia. Dia bukan Yang Chen. Itu dia adanya. Putri Anda salah orang, Pak Hu. Pak U, itu jelas Yang Chen.
Saya tidak mungkin salah mengenali orang. Kemarin, begini Pak Chairman, putri Anda bisa jadi saksi. Itu semua. Periksa Nadi. Memang pilnya yang bekerja. Saya tidak berbohong. Pil ini benar-benar manjur, Pak. Masih mau protes? Pak Direktur, dia tak sengaja lihat pil ajaib. Jangan sampai. Benar, Pak Direktur. Tanya saja bahan pilnya. Pasti dia tidak bisa jawab. Aku bilang. Apa saja bahan pilnya? Ata. Aku mana tahu isinya apa saja. Tanya Dewa Tahu saja kalau mau tahu. Beraninya kau menipu aku. Jawara, seret dia keluar. Tunggu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kerjaan tidak ada. Sudah biasa. Berani pura jadi penyelamat direktur. Oh. Setiap hari cuma mimpi kosong. Penyelamat direktur. Evaluasi diri kau dulu. Pantaskah? Aku juga tidak suka dia. Kalian keterlaluan. Dialah yang Chen. Kalian yang memasukkannya. Direktur, aku juga bisa membuktikan. Yang Chen tak asal bicara. Bukti untuk apa? Dia mengaku tabib penyelamatku, tapi tak bisa jelaskan komposisi pil. Percaya bagaimana? Keluarkan. Tunggu. Aku bisa buktikan sendiri akulah penyelamatmu. Bagaimana? Ini pil Guiyuan yang kugunakan kemarin. Wanginya sangat pekat. Bukan pil biasa, menghirupnya saja bisa panjangkan umur. Aku merahasiakan resep karena tradisi keluarga. Anda katanya yang Chen. Anda mengatakannya saya. Kakak, gimana sekarang? Masih mau cari alasan? Esi. Ya, pergi. Berani kau tipu aku? Direktur, Guo Qiang yang menipu saya. Maafkan saya kali ini. Keluar. Jangan. Dasar sampah. Hukum. Direktur. Direktur. Saya antar. Yang Chen, engkau begitu mulia. Mohon ampuni aku kali ini. Saya akan bekerja keras. Maafanmu. Siapa yang bersihkan toilet? Asaka. Saya yang... Aduh. Makanan basi. Jauh berbeda. Tunggu saja. Yang Chen. Yang Chen, kau benar-benar penyelamat direktur? Hanya kebetulan. Ternyata pil dari dewa tertua ini sangat ampuh. Nanti aku akan minta lebih banyak lagi. Yang Chen. Dokter ajaib Yang. Pil milikmu ini, apa resep sebenarnya? Aromanya tak pernah kucium sebelumnya. Rahasia keluarga tidak boleh bocor. Dia bisa keluarkan 2 pil sekaligus. Ahli obat legendaris mungkin. Harus kujalin hubungan baik. Dokter ajaib Yang. Aku tawarkan 4 juta. Untuk pil terakhirmu 300.000. Seumur hidup belum lihat uang segini. 30 juta. 30 juta. Tidak boleh lebih dari 300 juta. Ada permintaan lain, jangan ragu. Belum terpikir sekarang, nanti ku beritahu. Omong-omong, Pak Direktur, tolong rahasiakan semua hal hari ini. Tak masalah. Aduh. 300 juta. Akhirnya gue jadi orang kaya. Dasar sialan. Ternyata dikalahkan 1 langkah oleh si tua bangka ini. Dewa asmara pelit. Baru bagi angpau, Sun Wukong aja ketinggalan. Gue ketinggalan dong ya kan? Benar sekali. Kalau tidak bagi lagi, ku gigit bukumu hancur. Tenang, sedang dikirim. Benang jodoh apaan sih? Nikahi Yang Chen.
Tidak. Piu-miu. Yang Chen bisa mengeluarkan pil langka yang bikin tabib Wu terkejut. Keluarganya punya pengaruh. Nikahinya untung besar. Dia dapat 2 pil ajaib entah dari mana. Cuma seperti kucing buta ketemu tikus mati. Kok bilang begitu? Ayahmu juga tikus mati, ya? Aku tidak mau. Kau saja yang nikah. Kesah. Kalau ini tali jodoh Yue Lao, bisakah mereka ikat aku dan Suyun bersama? Besok aku coba. Yang Chen, kapan kamu bayar 7.000 kembali padaku? Aku jantungan. 7.000, aku transfer sekarang. Kamu, orang miskin, berani bilang punya uang. Dijual pun tidak cukup. 100.000. Aku akhir-akhir ini suka berbuat baik. Sewa semua penyewa. Aku bayar. Yang Chen, kau kaya. Tahu kau, 300 juta. Ada berapa nolnya? 300 juta. Kau yang bilang dapat segitu. Tidak ada yang percaya. Nggak percaya, aku tunjukkan. Tunggu. Karena tali takdir ada, aku putuskan coba pakai ke Liu Xin. Dasar kau, berani-beraninya. Berani cabut rambutku. Hamba, sialan. Kak, kamu ini lagi ngapain sih? Jangan bicara. Di mana? Kakak menurutmu? Wah, Efeknya cepat banget. Ya, tentu saja. Masa jaya? Cantiknya bikin malu. dasar mulut lancang. Bukan begitu. Kak, kok agak terlalu cepat? Kak merasa sudah tua? Bukan begitu. Kak masih mempesona. Kalau gitu diam saja. Kak akan buatmu nyaman. Aduh, Kak. Lembut dong. Aduh, ampun. Tidak mau lagi, Kak. Tidak mau lagi, Kak. Aduh, dasar bajingan. Apa yang kau lakukan semalam? Aku melakukan apa? Ya ampun, semalam. Aku tidak mungkin. Semalam pasti kau beri obat padaku. Tahu tidak, mustahil aku lupa segalanya. Tali cintanya hilang. Apa ini cuma sekali pakai? Dewa Asmara, kau binasakan aku. Rafat, besok bakal telat. Aku pergi dulu, nanti lanjut. Chen Linan, lupakan itu. Aku takkan minum denganmu. Apaan? Karyawan di Ho Group semuanya kurang ajar. Kalau begitu, tidak perlu lanjutkan kerjasama. Bercanda, Suyun. Chen hanya ingin kenalan, minum sedikit tak apa. Direktur. Sudah hentikan. Kali ini ikuti aku. Direktur Han, kau memang hebat. Bilang jauh. Suyun katanya kau ahli menolak aku. Akan kulihat. Siapa yang bisa bantu kali ini? Siapa sampahnya? Kau tahu ini tempat apa? Tak ada yang bela Suyun, aku yang akan. Jiang Chen, pergi saja. Dia putra grup Chen. Kau takkan sanggup lawan. Tenang, hanya anak tuan muda. Aku tahu sikap Direktur Han. Karyawan dari grup Dihao. Mereka masih berani menghina klien penting. Yang Chen suka Suyun. Waktunya hancurkan harapannya. Demi Siu-Siu. Tuan Chen, izinkan saya perkenalkan. Tabib Yang. Selamatkan aku dengan ramuan ajaib. Ternyata cuma tukang obat aja.
Usir dia pergi sekarang. Suruh dia menjauh dari gue. Jangan ganggu urusanku. Direktur Han. Proyek keluarga Chen. Kunci keselamatan grup di Hao. Tanpa ini, lo siap-siap bangkrut. Basa-basi nggak usah. Suyun boleh ke pesta. Tapi aku juga harus diizinkan. Jangan lupa, lo masih punya janji ke gue. Young Master Chen, Lo takut kasih izin ke gue? Pesta itu wilayah kekuasaan gue. Nanti di pesta, gue bakal mempermainkan Suyun di depan lo. Bangsat. Oh, gue akan lihat nanti kamu bakal bikin ulah apa. Young Master Chen. Yang Chen, mending jangan datang. Pesta itu jebakan Chen Linan. Dia pasti balas dendam setelah kau singgung hari ini. santai. Suyun, aku lindungi kau, dia tak bisa apa-apa. Para dewa ini cuma ngobrol tiap hari. Mana angpau buatku? Acara ini bakal gagal. Oh iya. Mereka nggak bahas angpau. Aku bisa minta. Para dewa lagi asyik ngobrol. Kirim angpau biar ramai dong. Betul, terutama Raja Kera. Ibu tidak pernah kirim angpau. Betul-betul. Anjing langit, diam. Nanti ku kuliti kau. Angpau doang, kirim aja. Arak monyet. Arak monyetnya Sun Wukong buat apa ya? Cepat amat kau ambil. Angpau Sun Wukong gak gampang. Kasih hadiah spesial untukku. Hadiah. Hadiah dong. Apa ini sebenarnya? Enak banget. Sing kamu. Ini minuman yang sangat langka. Aku cuma punya beberapa botol. Baiklah, karena kamu berbakti, aku juga kasih hadiah. Latihan tubuh. Benar-benar Sun Gokong. Letakkan tangan dan sebut tekniknya. Dalam 1 jam, kamu akan sehebat aku, Sun Si Keciang. Meski hanya 1 jam, itu sudah cukup. Chen Linan, aku penasaran. Dengan apa kamu melawanku? Yang Chen, kalau nanti Chen Linan provokasi, jangan terpancing. 76. Ini kan Yang Chen? Beraninya kau datang. Setelah aku datang, ternyata Anggur di pestamu ini. Sampah semua mengecewakan. Yang Chen, beraninya kau sebut anggur keluarga Chen sampah. Oh, ternyata anggur keluarga Chen. Maaf ya. Cepat katakan. Kukira ini anggur murahan dari pasar malam. Chen Sao belum pernah lihat anggur bagus. Li Jiacheng akan mati. Siapa yang tidak tahu anggur keluarga Chen kami 5 besar di Tiongkok? Bahkan Raja Anggur Zauti pun tak kuasa memuji. Berani kau sebut murahan? Jadi Zauti tak pernah minum anggur bagus? Berani tuduh aku tak tahu anggur bagus. Tahukah kau, gelar raja anggur ini kudapat dari banyak minum. Kau si Raja Anggur. Bagaimana 1 gelas buatmu mabuk? Tak kusangka. Di pesta anggur, aku malah diremehkan begini. Hei, aku akan tantang kau. Dasar. Zhao Tizeng 3 hari 3 malam minum tak mabuk, baru dapat gelar Raja Minuman. Kira 1 gelas, tantang Raja Anggur. Mustahil. Kalau Tuan Chen begitu yakin, mari bertaruh. Setuju. Jika Raja Minuman tak mabuk, kau berlutut.
Jilat minuman tumpah sampai bersih. Yang Chen, tahan diri. Boleh. Kalau aku menang, kau merangkak. Dan menggonggong 3 kali. Aku lihat bagaimana raja minuman mabuk 1 gelas. Haha, haha. Anak muda, berani menghina aku? Kau kira ini minuman bagus? Siapa sangka ini minuman murahan yang kamu bawa sendiri? Tuan Chen, masih ada waktu untuk menyesal. Haha, hahaha. Menyesal? Tanya saja semua yang hadir. Siapa percaya anggur murah ini kalahkan Raja Anggur? Yang Chen, lebih baik berhenti saja. Tak pernah lihat anggur ini. Nah, sekarang menyesal. Belum terlambat. Ini sejatinya. Aku miskin. Beginilah adanya. Aroma anggurnya sangat kuat. Anggur bagus ini. Raja Anggur. Silakan. Raja Anggur memang raja. Rendah hati. Aku benar-benar tahan minum. Kau kalah. Jilat bir di lantai itu. Buka mata luas-luas. Hai anjing. Waduh. Enak sekali. Si ahli Arab. Sekali teguk kau. Mustahil. Tahu. Pasti menaruh obat. Ternyata, Tuan Chen tidak boleh terima kekalahan. Semua orang di sini tadi dapat bau arak ini. Raja bir pun langsung kau. Raja bir saja kau, mana mungkin aku curang. Bir ini sangat istimewa. Bau aromanya sangat memikat. Betul-betul ingin merasainya sekali. Betul, betul. Aku traktir minum ini. Tapi Chen Xiao harus tepati janji. Sudahlah. Kita tak berani lawan mereka. Tenang, aku tahu. Hei, aku janji kapan? Siapa yang bisa buktikan? Macam tu ke? Kau coba elak janji. Aku buat macam tu jugalah. Aku putra mahkota keluarga Chen. Siapa berani cakap aku? Berani. Nampak. Raja Anggur, apa maksudmu? Kalah ya terima. Kalau kau ingkar, ku buat kau jujur. Gong, gong, gong. Tuan Chen. Wang. Wah! Wah! Yang Chen, berani juga. Ini belum selesai. Terima kasih akting alami, Tuan Chen. Tuan Yang. Bolehkan aku beli formula minumanmu? Ini pemberian Sun Wukong. Mana ada resepnya? Lihat Tuan yang ragu-ragu. Harga biasa. Memang pasti ditolak. 100 juta. Bagaimana? 100 juta. 700 juta. Yang Chen, resepmu bernilai 100 juta. Ini resep rahasia keluarga kami. Tak dijual pada sesiapa. Tapi botol ini boleh aku beli. Untung kau berjodoh, ambil saja. Segini aja, ya. Mahal sangat, ke? Ini anggur dewa, 2 juta masih murah. Baiklah. Enam saja. Cepat kejar. Dulu pil ajaib, sekarang anggur enak. Yang Chen, harta pusakamu banyak sekali. Ini belum apa-apa. Masih banyak harta milikku yang belum kau lihat. Waduh. Apa yang kau katakan? Bukan itu maksudku. Tidak bicara lagi.
Tali jodoh lagi. Satya. Bisa dipakai ke Suyun nggak ya? Apa dia bakal kayak kakak Liusin? Bung Nun. Boleh minta rambutmu? Mau rambutku buat apa? Ya. Ternyata kamu toh kulir makanan brengsek. Oh, kau perampok yang kemarin. Wehu, ada yang bayar untuk patahkan kakimu, baik-baik patuhi. Nanti ku buat cepat beres. Pasti Chen Linan bajingan itu. Maju lagi, aku telepon polisi. Bos, cewek ini galak nih. Nanti, biar kami yang... Oh, hancurin kampret ini. Kita bisa nikmati lagi kecantikan wanita ini. Nun. Ilmu bela diri. Memang hadiah dari Raja Kera. Kuat banget. Sia. Yang Chen, tolong. Tolong. Cepat pergi. Aduh. Sakit. Aku baik. Kamulah yang. Bajingan. Aduh. Preman tadi pasti dikirim Chen Linan. Nanti kubereskan dia. Dia putra mahkota grup Chen. Dia dipermalukan malam ini, pasti balas dendam. Aku tak takut. Siapa usil? Kubunuh. Pandai kau. Aku mandi dulu. Kau pikir apa? Suyun baik sekali padamu. Kau tega menyakitinya. Vina, Coba sekali. setali. Yang Chen, ambilkan handuk dong. Wah, rezeki nih. Cepat banget. Sini. Halo. Jangan ganggu. Aku bintang hoki. Yang Chen, tolong. Aku buru-buru kerja, duluan. Amplop merah dari Dewa Lauzi. Pasti spesial banget. Aku harus dapat. Yang Chen. Terangkanlah. Siapa perempuan tadi? Kakak, tunggu sebentar. Kau biarkan aku ambil amplop ini dulu. Boleh. Ngimpi lo. Jangan pergi. Gua gebuk lo, brengsek. Matilah. Pengkhianat brengsek. Aku bunuh kau. Sambar kau petir, brengsek. Jimat petir. Panggil petir. Sudah. Tahu. Kau nak buat apa? Banyak rencanaku. Banyak. Far. Aku hampir telat. Lanjut nanti. Yang Chen, bajingan. Chen Linan, ingkar janji. Kau laki-laki. Kan ku bilang, akan menghajar Yang Chen. Iya. Apakah aku tidak jantan? Coba buktikan.
Hargai diri sedikit. Hei Chen Xiao, Suyun hadiri acara. Lihat kontrak ini. Kapan tanda tangan? Tanda tangan kontrak. Siapa mau tanda tangan? Kontrak baru ditandatangani kalau Suyun mau temani aku. Mundur. Jangan keterlaluan. Aku di sini. Berani hadap aku. Berani-beraninya kau. Jangan kira taklukan Raja Minuman Lantas bisa menginjakku. Kau pikir taklukan 9 raja bisa memperbudak kami? Lalu mau apa? Masuk. Yang Chen. Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Kalau kau kalahkan mereka bertiga. Tak cuma kontrak. Masalah lalu. Aku bisa maafkan semua. Bagaimana? Takut. Kemarin jagoan, sekarang pengecut. Cuma jago game. Jangan setuju. Ketiganya aku kenal. Mereka juara sanda terkenal. Kau akan mati. Allah sahaja tahu. Jangan tipu aku ya. Aku andalkan jimat petirmu. Baik, aku setuju. Tapi tanda tangani kontrak dulu. Berani negosiasi denganku. Serang. Puntirlah kedua tangannya. Dia. Kau apa-apaan ini? Berani mati? Ayo lagi. Ayo, aduh. Tidak takut. Aku ini harganya sangat mahal. Serang. Bunuh dia. Antu. Ini mustahil. Young Master Chen. Silakan. Mari. Gue nggak bakal tanda tangan. Mau apa? Lei, ambil pulpen. Terima kasih kerjasamanya, Young Master Chen. Sama-sama. Maafkan saya. Tidak menyangka. Direktur malah menyerahkan proyek ini padamu sendirian. Jangan khawatir, aku bantu kamu. Bukan salahmu. Pasti akal bulus Chen Linan itu. Ini salahku. Kau jadi target Chen Linan. Maaf. Nai, murung aja. Kalau Chen Linan berani ganggu kau lagi. Kuliti kulitnya. Andainya sekadar itu sahaja. Ibu, jangan lanjut. Aku takkan nikah si bajingan itu. Kenapa? Sebenarnya, aku dijodohkan dengannya. Apa? Ini soal penting. Kenapa tak pernah kau beritahu aku? Kenapa harus kuberitahu kau? Lagi pula, kau bukan siapa-siapa bagiku. Apu. Kenapa dibilang tak berguna? Aku bisa bantu. Lisana, kalian siapa? Berani masuk tanpa izin? Kami mencari seseorang. Tahukah kalian tempat ini? Jika bukan klien, jangan masuk. Ini cuma jual rumah. Kalau perlu, kami beli satu. Kau pantas? Lihat isi dompetmu dulu sebelum berani bicara beli rumah. Villa mahal? Kami sanggup beli. Harganya minimal mulai dari 30 juta. Pengemis seperti kau bisa beli. Siapa kau rendahkan? Bawa kontrak, aku beli sekarang. Pergi ya. Urusan. Aduh. Xiao Yun, kenapa masih di sini? Ayo ikut ibu masuk. Wah, Tuan Chen. Oh, dia temanku dari tim Good Team. Iya, hei. Kata Chen Xiao. Cuma dia temannya. Menunggulah. Yang Chen. Lihatlah. Jagoan tapi miskin. Melarat tetap melarat. 30 juta benar? Aku bayar sekarang. Biarkan aku masuk. Sudah cukup. Jangan terlalu jauh. Kau bisa punya 300.000 saja. Viupu, 30 juta lagi. Ubu. Kartu ini ada lebih dari 200 juta. Coba saja gesek. Bayu. Hari ini kubiarkan kau mati puas tunggu di sini. Lepaskan. Pudun, setuju menikah denganku? Rumah di sini boleh kau pilih. Lepaskan. Wah, Chen Xiao murah hati. Suyun, cepat terima pinangannya. Chen Linan, aku tidak akan pernah menikahimu.
Lupakan saja. Tidak. Ibumu sudah ambil apartemenku. Kau pikir bisa menolak? Lepaskan dia. Ini Yang Chen yang kau sebut. Kelihatan miskin. Ibu, jangan. Yang Chen itu orangnya mampu. Mampu katamu. Jagoan berkelahi. Rumah di sini, mana yang mampu dia beli? Chen Linan, jangan keterlaluan. Dia lebih baik darimu. Lebih baik. Kalau begitu, suruh saja dia beli rumah di sini. Biar aku lihat. Beli rumah. Bayo. Aku beli sekarang. Kartuku diambil perempuan tadi. Kenapa? Tak ada uang. Tak ada duit. Pergi sana. Lihat baju yang kau pakai. Cocokkah kau di tempat eksklusif? Yang Chen, jangan dipikirkan. Tak apa, tak mudah tersinggung. Aku sudah suruh buat kontrak. Rumah seharga 30 juta. Masih saja ngomong besar tanpa mikir dulu. Kau tahu berapa nol di 30 juta? Buat kontrak. Purasa. Kamar mandi saja tak mampu kau beli. Valian. Mohon maaf, Tuan Yang. Tadi itu kesalahan saya. Silakan ambil kartu Anda. Dia bisa membuktikan. Meyakinkan saja. Kamu buta? Tidak lihat dia cuma pengemis melarat? Cepat usir dia dari sini. Tuan Wang, ini kontrak rumah Anda. Rumah ini benar-benar dibelinya. 30 juta. Jaminan asli. Masih berakting. Jangan kira aku percaya kontrak palsumu. Ibu, kenapa begini? Dia bukan seperti itu. Lai. Cuma mau uang kan? Nah, ambil. Cukup untuk taksi. Kalau Tuan Chen begitu yakin dengan kekayaannya. Mau coba taruhan? Bertaruh siapa yang bisa beli ini? Kau yang bilang. Baiklah. Salah. Merangkak keluar sambil berlutut. Kalau kau kalah, langsung berlutut. Janji tak usik Suyun. Hei, berapa harga kamar termahal di sini? Villa Maple Aroma, 80 juta. 80 juta? Semua yang aku punya cuma 60 juta saja. Young Master Chen, kamu pasti bisa bayar 80 juta itu, kan? Lo ini ngomong apa sih? Dasar melarat, 80 juta buat aku. Itu bukan apa-apa. Tapi kamu bisa bayar 80 juta itu. Dasar melarat. Ayo bayar bareng kalau berani. Langsung bayar sekarang. Akan kulihat. Sampai kapan? Kau bisa bohong. Bunun. Jauhi sampah pembual itu. Jangan sampai otakmu ikut rusak. Bu, jangan begitu. Aku bisa marah. Dia tidak seburuk itu. Gagal bayar. Apa masih berani berkata-kata? Tak bisa bohong lagi. Pergi. Tenang. Jangan mengganggu mereka. Benar-benar yakin rumah ini dibeli oleh Chen Linan? Hanya 80 juta saja. Aku juga mampu. Pak Lin, lihat. Oh, maaf, benar sekali. Tenanglah, jangan gegabah. Ikuti saya. Tenang. Atau apa? Villa Maple Perfuma senilai 80 juta milik kami. Apa? Pembayarnya Yang Chen. Aku sendiri yang sambut. Pasti penting. Bukan orang sembarangan. Jangan biarkan dia merasa diabaikan. Umumkan pembeli Villa Maple. Yang beli adalah Pembelinya, Tuan Huang. Tuan Chen. Masih ada yang ingin kau katakan? Kau pikir aku tak mampu keluarkan 80 juta? Gagal bayar? Perdue. Nama baik berbahaya. Tuan Chen, Tuan yang membeli Maple Perfuma Villa karena kartu Tuan ditolak. Berani. Panggil orang. Ajar dia cara berbicara yang benar. Ajar dia cara berbicara yang benar.
Hentikan. Tuan Lin datang. Maaf. Maaf terlambat, semoga staf saya tidak kasar. Ini kontrak Pavilion Maple, Tuan. Anda adalah Tuan Lin. Seluruh staf perusahaan Anda adalah sampah tanpa mata. Tidak bisa mengenali klien asli. Kerjamu bagaimana? Tuan yang saja tidak bisa kamu layani dengan baik. Tuan Huang, ini Tuan Muda Chen. Lalu mana Tuan Yang? Ini Yang Chen asli. Maaf, saya salah orang. Maksudmu, rumah 8 miliar ini benar-benar dibeli oleh sampah ini? Tanya saja pada Tuan Muda Chen. Yang Chen, berani juga kau. Isi. Tuan Chen lupa sesuatu ya? Yang Chen, kau cari mati. Bisa jadi kamu sendiri. Berlutut atau tidak? Kupaksa berlutut. Tuan Chen bisu. Bicara. Apu, berjanji tak akan ganggu Suyun lagi. Ternyata Tuan Chen tepati janji. Yang Chen, tadi Tante tidak melihat dengan jelas. Jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Tante, aku tak segitu picik. Tenang saja. Aduh. Bagus, bagus sekali. Begini saja. Kau dan Suyun cari hari baik buat nikah saja. Bu, bicara apa? Aku tak bilang mau menikah. Tak mau nikahiku. Dengan siapa? Jahat deh. Bu, villa mewah itu dibeli kakak ipar. Kakak ipar kaya raya. Kakak ipar, kasih uang. Kakak ipar, kasih uang. Su Xiaoyang, ngapain kamu? Kakak iparku kaya, minta jutaan buat main, kenapa? Yang Chen, kita sudah bicara sampai sini. Aku setuju kau nikahi Suyun. Tapi mas kawinnya. Bibi ingin berapa banyak? Lihat. Suyun begitu hebat, kamu juga sangat kaya. Bibi tidak minta banyak. Cuma 1 miliar. Bu, kau anggap Yang Chen ATM? ini bukan urusanmu. Kalau 10 juta, ya 10 juta saja. Untuk Suyun, aku rela bayar. Aku tidak setuju, tambah 20 juta. Dika, kau pikir uang Yang Chen hasil kerja santai? Dia kan sanggup bayar. Mama bilang padaku, dia beli rumah 80 juta tanpa ragu. Yang Chen, dengar. Adiknya Suyun juga sudah mencapai usia pernikahan. Ini 20 juta. 10 juta untuk rumah, 10 juta untuk mobil. Wajar kan? Budun, tunggu aku. Kenapa kau setuju tambah 20 juta untuk adikku? Hanya 20 juta. Tak berarti dibandingmu. Dasar kamu. Baik, Direktur. Aku dan Yang Chen akan hadir. Direktur cari kamu untuk apa? Kita diundang acara amal perusahaan malam ini. Ayo pergi. Chen Linan juga ada. Takut dia berbuat aneh lagi. Berani datang, ku setum. Aduh, dewa gunung ini. Para dewa ini tidak bisa kasih angpau beneran. Hanya omong kosong. Rekan, dengar kau kasih Raja Kera minuman manis. Aku tak peduli. Kasih Raja Kera, aku juga mau. Atau kuungkap kau tak pernah kirim angpau. Digu. Dewa Lauzi ini licik sekali. Manfaatkan situasi. Siapa monyet nakal sebenarnya? Lagi cari apa? Ada minuman di sini. Kamu haus? Ada mau tai ya? Iya, mau tai. Mau. Jangan memalukan. Banyak yang lihat. Apa ini? Kultivator?
Minuman keras. Belum pernah ku minum anggur seciamik ini. Kau terlalu baik. Tidak heran Raja Kera memujanya. Balas budi. Aku juga ingin memberimu hadiah. Spill tempat tubuh. Mungkin bisa. Langsung coba. Acara sudah mau mulai, kamu mau pergi kemana? Aku keluar sebentar, segera kembali. Seal. Semangat. 6. Rawat. Jangan-jangan sudah kedaluarsa. Dan lagi. Lao Jun, kau merusak segalanya. Ya, ini bukan Suyun. Guo Qiang. Kenapa kau di sini? Bukannya kau sudah dipecat? Guo Qiang. Kenapa kau di sini? Bukannya kau sudah dipecat? Acara amal ini diadakan kakak iparku. Meski aku keluar dari grup di Hao, aku tetap orang penting. Maaf, ini tempat duduk Yang Chen. Silakan cari tempat lain. Yang Chen, kau masih bersama sampah itu? Lihat ini, harganya lebih dari 8 juta jam Swiss. Asal kau bersamaku, aku beri semua untukmu. 8 juta banyak. Kemarin Yang Chen baru beli Villa Maple Perfume senilai 80 juta. Suyun, kalau kau ingin membela Yang Chen, jangan berbohong seperti ini. 80 juta, kau berani mengatakannya? Tidak percaya, sudahlah. Aku bilang sekali lagi, ini tempat Yang Chen. Tolong pergi. Gue tetap di sini. Mau apa? Yang Chen juga tak bisa apa-apa. Dasar tulang kering. Jangan hina Yang Chen. Berani kau pukul aku? Siapa kau sebut tulang kering? Siapa yang kau maksud? Ulangi lagi siapa yang kau hina. Kau sebut siapa? Kau itu, Masaha. Kau tak pantas untuk Suwun. Intip muka sendiri. Coba ulangi. Kalau berani, habisi gue. Yang Chen, lepaskan dia. Nomor 9217. Kau tunggu saja. Nanti kau tahu akibatnya. Guo Qiang dan Chen Linan ada di sini. Hati-hati. Tenang saja, aku sudah berubah. Berbeda. Ada berita narapidana kabur. Aku khawatir terkait mereka. Jika bahaya, aku yang lindungi. Jika bahaya, aku yang lindungi. Senang sekali. Terima kasih datang ke lelang amal. Tuan Chen berjanji, hasil lelang akan disumbangkan ke lembaga amal. Beri Sun Wukong minuman itu. Minuman enak seperti kemarin, mana mungkin aku temukan susu kalsium AD sekarang? Sudah habis stoknya. Coba yang baru. Yang berbeda. Puas pasti. Anak kecil berani tipu Sun Wukong tua ini. Aduh, enak-enak. Sun Wukong, silakan ambil satu. Nyalakan ujungnya dengan api, lalu isap ujung satunya. Menyenangkan. Untukmu saja. Batin ucap mata emas. Langsung dapat. Bisa melihat tembus 1 jam. Hebat.
Lelang kali ini barang pertama, keramik Jun. Mulai 1 juta. Chen Shao, yakin ini benda antik bisa untung? Kau berani ragukan aku? Tidak berani. Semua barang antik ini aku pilih sendiri. Meskipun semuanya asli, tapi murah. Oh, apa maksudmu? Ini perangkap scam. Cerdik juga kau. Mata emas. Yang Chen, ada apa? Kau baik-baik saja? Santai. Bahagia. 1,5 juta rupiah. 2 juta. 2,5 juta rupiah. Siapapun yang beli benda antik ini, pasti jadi orang bodoh. Yo, Yang Chen, apakah kamu lebih mengerti antik daripada semua bos di sini? Guo Qiang. Yang Chen penyelamat Chairman Han. Kamu bilang begitu. Ini tidak sopan ke Chairman Han. Chen Linan, jangan kolusi dengan Guo Qiang. Barang antik ini darimu. Kalau kualitasnya buruk, kamu tahu risikonya. Han Xiaoyi, koleksi yang kubawa Chen Linan alami pasti premium. Jadi, uang lelang antik ini masuk kantong Tuan Muda Chen. Tentu saja bukan. Hasil lelang malam ini kusumbangkan ke Amal. Kalau begitu, aku berterus terang. Here. Keramik Jun. Palsu. Hei, yo. Siapa yang kata itu palsu? Kau siapa? Paham apa kau soal kata antik? Bisa tulis kata itu. Yang Chen, ini bukan sembarang acara. Seberapa yakin kamu? Pasti. Yang Chen, kau gila. Keramik Junku hancur. Mau ganti dengan apa? Bayar saja. Benda sangat berharga. Kau mampu ganti rugi. Tak perlu dicari. Yang Chen, kalau tidak jelaskan hari ini, nyawamu taruhannya. Semua perhatikan. Keramik mewah Chen Shao memang kualitas terbaik, lapisan glazurnya masih sempurna. Persis seperti vas yang sering kulihat di jalan. Benar juga ya. Glazurnya terlalu baru. Chen Linan, sekarang masih mau bicara apa? Cuma barang gagal lolos inspeksi. Tak perlu penjelasan. Yang Chen, beraninya kau hancurkan kelima barang ini. Loh. Wah, Chen Xiao. Kalau mau menipu, tiru yang lebih meyakinkan. Barang sampah ini disebut antik. Chen Linan, kau pikir kami bodoh dan kaya? Chen Linan, mulai sekarang, grup di Hao tak menerimamu. Segera pergi. Nona Han, benar mau hancurkan hubungan baik keluarga kita demi orang ini? Tak perlu kerjasama dengan pengingkar janji. Maafkan aku semua. Telah melihat drama ini. Jamuan malam berakhir. Silakan pulang. Yan Chen, ayo pergi. Tuan Chen datang, kita pergi, biarkan mereka duluan. Tapi yang cintakan selamat, sudah hubungi orangnya. Sudah disiapkan di sekitar seperti perintah. Tidak siapa-siapa pun. Terima kasih banyak tadi.
Kami memang ragu-ragu dengan barang antik daripada Chen Linan, tapi tak ada bukti. Tak usah sungkan. Sudah lama tak suka dia. Sayang mengacaukan acaramu. Bagaimana kamu tahu ada masalah di barang antik itu? Aku melihat tembus. Percaya. Melihat tembus. Bentuk tubuh Nona Han hampir sama dengan Suyun. Tidak jauh berbeda. Harap gunakan kemampuan ini untuk hal-hal yang benar. Benar. Diam, dengarkan. Jangan pergi jauh apapun terjadi. Cat air. Mati kau. Siapa suruh kamu? Aku hajar, aku kasih hidup. Si buta. Itu kan kamu. Awas hati-hati. Hansiu. Kau yang akan mati. Petir. Panggil ambulans. Tabib ajaib yang... Dulunya Bapak selamatkan saya pakai pil ajaib. Kali ini pasti bisa lagi. Tolong selamatkan anak saya. Direktur datang, cepat bangun. Bukan tidak mau menolong. Pil ajaib cadangan sudah habis. Chen Linan, kau mau apa? Chen Linan, urus saja denganku. Menindas wanita bukan keahlian. Makan boleh sembarangan, bicara jangan asal. Mana bukti ku tindas wanita? Berani lakuin, takut ngaku. Pembunuh itu kau yang suruh. Emang kenapa? Kalau bukan Hansiu yang menahan tusukan, kau sudah mati. Sekarang tahu beda kau dan aku. Pintar segimanapun, kau cuma orang kecil. Berani melawan tuan muda? Lucu sekali. Berdoalah Hansiu selamat. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, kau akan tanggung akibatnya. Aku sampai gemetar. Aku bisa menghancurkanmu. Cuma perlu sedikit usaha. Tahu. Wahaha, gimana jimat aneh itu bisa hilang? Chen Linan, perbuatanmu akan dapat balasan. Suyun, kau terlalu naif. Masih percaya karma. Dengar baik-baik. Selama kau tak mau menikah denganku, aku pasti bunuh dia suatu hari nanti, Chen Linan. Jika anakku tak selamat, aku bersumpah. Grup Nihao bertarung sampai mati denganmu. Dokter, kondisi anakku stabil, organ tak rusak, sudah lepas bahaya. Kalian beruntung. Tak usah berterima kasih. Ini kewajibanku. Ki, tolonglah. Kak, kalau bukan kau waktu itu, aku sudah lumpuhkan si pembunuh itu. Jangan-jangan kau memang tak mau berterima kasih. Harus. Terima kasih. Besok traktir makan setelah kamu keluar. Makan di luar itu nggak seru. Kau harus coba masakanku juga. Malam ini makan di rumahku. Batuk. Suyun, nggak apa-apa kan? Nggak. Dia bukan siapa-siapa. Makan aja. Aku pergi. Hei, Suyun, ada apa? Nggak bisa kabur dariku, Yang Chen. Andai bukan karena grup spesial itu, nggak mungkin dapat villa sebagus ini. Nona Han. Nona Han. Yang Chen, kau datang. Biasanya di rumah. Pakai baju gini. Ini karena kamu yang datang. Aku sengaja berdandan suka. Senang dong. Iya betul. Kan kamu bisa lihat tembus. Bagaimana hari ini? Kamu coba lihat pakai itu. Aku tuh.
Mata ajaibku hari ini libur. Lagi libur. Sudah, cukup deh. Ayo makan. Sini. Duduk dulu, ya. Aku potongkan buah untukmu. Iya, akhirnya bisa kenalan. Dengar kau beri benda ajaib ke Raja Kera dan Dewa Lauzi. Aku juga malu-malu minta tolong. Mereka butuh bantuan itu wajar, tapi Eldongbin juga ada masalah. Mereka butuh bantuan itu wajar, tapi Eldongbin juga ada masalah. Jujur, aku lama kejar Dewi Hesianggu tapi gagal. Malah baru bikin dia marah, sekarang pusing. Wah, gitu ternyata. Dalam mitos, mereka berdua berhasil mencapai keabadian. Hanya desas-desus. Tolong bantu, aku kasih persik keabadian. Cepat. Persik itu bisa naikkan kekuatan dewa. Kalau aku makan, umurku bisa tambah ratusan tahun. Santai, aku sudah ada akal. Buahnya tiba. Ngapain banyak kembang api? Jangan pikirkan itu dulu. Cepat bantu aku cari lagi. Baiklah. Saudara, apa ini? Ini kembang api. Bunga. Bunga di mana? Nyalakan sumbunya di lapangan, akan muncul pemandangan spektakuler. Lamar Dewi di saat itu. Iya. Genius. Aku siapkan sekarang. Makasih. Yang Chen memang sakti. Kuat alami, bahkan tak bisa dilukai senjata. Jangan bohong. Mana mungkin ada manusia dengan kekuatan ilahi dan kebal senjata? Bagaimana persiapan yang kuminta? Tenang saja, Chen Xiao. Semua siap pasukan kali ini semuanya elit. Pastikan Yang Chen tak akan kembali. Bagus. Jangan sampai ada kesalahan lagi kali ini. Jika Yang Chen hidup, Su Hui tak akan mau. Chen Xiao, satu hal lagi. Baru ketahuan. Yang Chen ada hubungan dengan korbanmu dulu. Yang Chen? Romba? Oh, begitu ya. Pantas dia selalu melawanku. Mau balas dendam untuk dua tua bangka itu ya? Kurasa. Yang Chen mungkin belum tahu. Lebih baik. Habisi Yang Chen. Tua bangka itu tak akan komplain lagi. Aku belum mabuk. Bulun, kau datang. Bun, aku Hanshu. Ayah, Makan. ini tidak salah ya. Ikuti ayah. Yang Chen sekarang sudah. Yang Chen kini bertunangan dengan Suyun. Kalau tak segera buruh hubungan, bagaimana kau tahan dia? Tapi dia sama sekali tidak mencintaiku. Jangan banyak alasan. Ayah percaya kamu. Kau tak akan mengecewakanku. Tapi.
Yang Chen, apa yang istimewa darimu? Sampai membuat banyak wanita terobsesi. Halo, Bulun. Yang Chen mabuk, jemput dia di Villa Half Hill. Kalau soal uang, aku akan rebut Yang Chen terang-terangan. Siap-siap saja. Aku masih kuat. Lain kali, jangan kabur. Nona Han, maaf Yang Chen merepotkanmu. Aku minta maaf untuknya. Nona Su, tak perlu kau bersikap seperti ini. Aku akan jujur saja, aku memang tertarik pada Yang Chen. Dulu ku pandang rendah dia. Kukira dia cuma pria biasa dan sembrono. Yang Chen tidak seperti itu. Dia hanya sedikit santai. Sekarang ku sadari, dia benar-benar pria yang memikat. Dia bisa dapatkan obat ajaib dan jimat petir, bahkan tahan pisau kosong. Takkan kulewatkan pria seperti dia. Nona Han, aku dan Yang Chen sudah tunangan. Aku tahu. Tapi tunangan, bukan nikah, aku masih berhak. Kalau begitu, ayo bersaing. Tidak. Lo nggak berhak. Oh, tadi selain lo, Liu Xin juga. Nomor Liu Xin juga nelpon dia. Waspada, sainganku nggak cuma lo. Benarkah ini bekas di wajahku? Jatuh. Sekarang kamu nggak percaya omonganku, ya? Baiklah. Aku percaya. Baru benar. Percaya palsu. Badanku sekeras baja pasca pil tempa. Aku benar-benar nggak mengerti gimana kalian bisa buat bekas ini. Pak, kita belum sampai, ya? Sudah sampai. Ini adalah kuburan kalian. Siapa kalian? Orang yang datang ambil nyawa. Cowok mati. Cewek dibawa cepat. Jangan. Astaga. Kalau kalian maju lagi, aku tak akan ragu-ragu lagi. Masih ragu-ragu. Serang. Kak, tolong ampunin aku. Ampun. Tadi bukannya sok jago. Aku tanya, kau jawab. Aku takkan bicara sampai mati. Keras kepala juga kau. Aduh, jangan pukul lagi. Kak, aku mau bicara. Ngapain nunggu sampai sekarang? Siapa yang menyuruh kalian? Aku juga tak tahu pasti. Dia yang suruh kami sembunyi. Dibayar 3 juta untuk bunuh kau. Ini kartu punyaku. Isinya 5 juta. Aku kasih 1 kesempatan ulangi. Aku bilang, tuan gua. Katanya kau rebut pacarnya. Suruh kami bunuh kau. Cepat bawa ceweknya juga. Gua Kiang Inyahlah. Jangan pernah kau muncul lagi. Kami janji akan menghilang. Yang Chen, kamu baik. Baik. Cepat pergi. Gua tahu. Kita gagal. Tapi dia keracunanku. Dia takkan bisa lari jauh. Dia terkena racunku. Takkan jauh. Kau di sini. Kalau tak di sini, takkan tahu kau khianat. Guo Xiao, tunggu.
Ini agak sakit. Tahan ya, Guo Xiao. Beda. Tak menyangka mereka sekecil ini. Aku tak tahu kapan mereka beri racun padaku. Yang Chen, kamu baik. Aman. Racun ini belum. Fatal. Berkat pil dari Lao Jun, racun biasa tidak bekerja padaku. Kalau tidak, aku sudah mati tadi. Guo Qiang dan Chen Linan kejam sekali. Kenapa mereka tak mau melepaskan kami? Bangun. Bangun. Persik ini dari mana? Kau bisa sulap Yang Chen? Aduh, Yang Chen. Yang Chen. Tugun. Bulbul. Akhirnya sadar. Tidur 3 hari. 3 hari? Aku hanya ingat diracun, lalu tak sadarkan diri. Lalu apa lagi? Aku terkejut saat tiba-tiba muncul persik besar di tanganmu. Lalu kupakai sendok ambil sebagian untukmu. Lalu Han Xiu datang. Persiknya mana? Oh, di situ. Untung persik surgawi selamat. Kalau tidak, rugi besar. Cepat bangun dan makan sesuatu. Kamu sudah tidur 3 hari. Pasti tubuhmu sangat lemah. Hati-hati. Kak Sin. Ya. Masih ingat aku kakakmu. Kenapa akhir-akhir ini tidak menghubungi? Rupanya ada wanita cantik. Yang Chen, siapa ini? Aku pemilik kosnya. Pernah dia perlakukan tidak baik. Ada apa? Oh iya, saat itu dia. Begini dia menghinaku. Yang Chen, jelaskan apa yang terjadi. Aku bisa jelaskan. Sabar. Buang waktu saja. Mau ku bantu rekonstruksi memorimu? Kakak, hentikan. Ampuni nyawaku. Aku yang mengampunimu, lalu siapa yang mengampuni aku? Dulu kamu tak bilang begitu. Katanya pakai tali jodoh Yue Lau. Setelah ikat rambut Kak Sin, dia tiba-tiba jadi lebih mendekat. Benar-benar, aku bersumpah. Tali jodoh apaan? Yang Chen, kamu yakin dengan omonganmu? Kamu yang mendorongku. Kenapa tidak berani mengaku pada pacarmu? Pudun. Percaya aku, iya buah persik. Kamu sendiri lihat buah persik itu muncul di tanganku, kan? Itu dari El Dongbin. Persik itu memang muncul tiba-tiba. Tapi klaim punya grup WeChat dewa. Tetap sulit ku percaya. Tidak percaya, ya? Baik, akan kubuktikan sekarang. Grupnya di sini. Lihatlah sendiri. Anak grupku hilang. Roku Sun Wukong dan Taisang Lao Jun juga lenyap. Kau begitu menolak akui. Malam indah bersamaku, Chen Chen. Astaga, apa yang terjadi? Kenapa grup WeChat dewaku hilang? Yang Chen, main mata saja sudah keterlaluan. Kini kau sulap tipu aku. Grup WeChat dewa seolah-olah benar saja. Aku benar-benar punya grup itu. Maksudku ini hanya efek kontras dari foto. Mengerti? Dasar idiot. Tubuhmu kekar banget. Pantas waktu itu. Hebat sekali. Yang Chen, dasar tak tahu malu. Jimat petir Suyun. Kau tahu aku panggil petir. Ini bukan hasil sulapan, benar kan? Masa aku sekongkol dengan mereka? Tapi fakta tetap bahwa grup WeChatmu telah hilang. Apa harus kulangi proses dapatkannya? Baru bisa masuk grup lagi.
Anda pasti dokter ajaib Yang Chen? Saya Yang Chen. Anda. Tuan Muda Wang Jianhao. Saya lihat dia di TV, dia putra sulung keluarga Wang ibu kota. Silakan masuk. Mohon selamatkan ibu saya, Shen Yi. Berdiri dulu, baru... Jika Shen Yi tidak setuju, saya tetap tidak berdiri. Saya bukan dokter ajaib. Mungkin Anda salah orang. Tidak mungkin salah. Dokter Wu sendiri menjamin Anda. Anda pernah selamatkan Chairman Han yang sekarat dengan pil ajaib, bahkan ada tanda umurnya bertambah. Si tua itu yang membongkar rahasia saya. Pil ajaib terakhir saya sudah dijual ke Chairman Han. Kenapa tidak beli darinya untuk obat? Jujur saja, setelah merasakan khasiat pil itu, Chairman Han makan pil kedua. Hanya Dokter Yang yang bisa selamatkan ibu saya. Sudah dimakan. Dia terlalu tergesa-gesa. Ceritakan dulu gejala ibu Anda. Biarkan yang mau menolong ibu saya. Aku bukan tabib ajaib, hanya punya pengalaman unik. Ceritakan dulu gejala ibumu. Orang sekarat, gejalanya selalu sama. Tabib Wu bilang kondisinya mirip dengan Chairman Han dulu, sepertinya umur hampir habis. Bukan karena sakit. Bisakah buah persik abadi menyelamatkannya? Jika Shen Yi bersedia membantu, aku relakan separuh saham keluarga Wang. Separuh saham. Jumlah yang luar biasa. Tak kusangka dia kaya dan punya kemampuan ini. Berarti dia tak boleh lepas dari tanganku. Nyawa ibu lebih berharga dari uang. Sudahlah. Pulbun. Aku juga tak tahu efeknya. Tapi kalau bahkan tabibmu tak bisa, cobalah ini dulu. Tengah malam, tabib, ini obat seperti persik. Ku bilang ini persik Dewi Surga. Kau percaya? Ternyata benda sakti. Saudaraku, kini hanya kau yang percaya padaku. Ini bekas gigitan Sun Wukong. Hie, gigitan tanda bintangku tanda bintang. Tabib yang berani uji obat. Terima kasih petuah yang Zenren. Mau ngapain? Aku bisa bela diri. Pukul aku. Apa kalian tuli? Aku suruh kalian pukul kepala ini lebih keras. Nah, gitu dong. Aku coba ulang kejadian tadi. Siapa tahu grup dewa kembali. Ayo kita coba. Tati. Bang, aku cuma kurir. Mana mungkin punya uang? Ungkapkan. Jangan banyak bacot. Cepat, mana keberanianmu? Malam itu kan jagoan. Ayo tunjukkan lagi. Bang, maafin kami. Mana berani melawan Bang? Abangnya. Setelah Bang menghajar saya. Sampai sekarang mual kalau makan. Ini uang 40.000. Atau ikut perintahku. Aku di sini. Demi uang, gas. Dang, gak bisa melawannya? Gua janji gak melawan. Bang, nasi goreng ini mau dibawa dulu. Kau berani menantangku? Mau mati ya? Ayah! Ayah sini! Dasar keparat! Bansat! Halo. Lihat. Permintaan ini baru pertama kali ku dengar. Betul. Iya. Memang. Yang Chen, sudah sadar. Ada yang tidak nyaman. HP-ku mana? Mana HP-ku? HP-ku ada di mana? Aku ingin tahu.
Mana HP-nya? Di mana? Aneh sekali. Tadi aku lihat, Tai Sang Lao Jun sedang berjualan. Aku lihat. Yang Chen, kepalamu terbentur keras. Mungkin ada masalah kejiwaan. Bagaimana? Ke dokter jiwa saja. Hunun, aku tidak gila. Orang lain tak percaya. Kau juga tidak. Aku percaya padamu. Tapi kau lihat sendiri, grup WeChat itu hilang. Anggap saja itu hanya mimpi. Mari kita lupakan, ya. Baik, ku berjanji. Kita jalani hidup dengan tenang. Tak akan kupikirkan lagi. Cepat lihat isi ponselmu. Ini dia. Ini grup WeChat para dewaku. Sun Wukong, Tai Xiang Lao Jun, Eldong Bin semua ada. Tapi, riwayat chat hilang. Mungkin karena menghilang tiba-tiba. Sekarang datanya kembali, tapi semua catatan hilang. Masuk akal. Terima kasih, Han Xiu. Bagaimana kau temukan grup WeChat dewa itu? Itu dia. Bukan dewa. Hanya grup sementara yang kubuat lewat hacker. Sejak keracunan waktu itu, kondisi Yang Chen memburuk. Kita tak boleh memicunya lagi sekarang. Tapi terus menipu juga bukan solusi. Aku punya ide nih. Belum tahu berhasil atau tidak. Kewang di Beijing. Apapun yang dikatakan Yang Chen, hanya satu cara membuktikan grup dewa itu nyata. Periksa khasiat buah persik milik warga Wang. Oh begitu. Jika buah itu benar menyelamatkan Ibu Wang Jianhao, berarti grup dewa itu ada. Siapkan jet ke Beijing. Serius kamu? Benar terjadi, Tuan Chen. Aku mendengarnya langsung. Membawa Jiang Chen berlebihan. Mereka menciptakan kebohongan besar ini. Ini semua nyata, Tuan Chen. Dokter yang memeriksa Yang Chen juga bilang, Yang Chen masih memegang ponsel itu sambil bergumam. Sialan, sialan, sialan. Pantasan dia tak bisa dibunuh. Masih ada banyak hal unik lainnya. Masih ada hal tak masuk akal di dunia ini. Sebenarnya kita juga. Kau punya ide? Katakan. Shit. Grup WeChat itu ada di ponsel Yang Chen bisa pakai. Berarti kita juga bisa. Maksudmu ambil ponsel itu? Rebut paksa. Benar. Tuan Chen, konon mereka akan pergi ke Wang dari Beijing. Lihat. Karena aku tahu ini kesempatan emas. Yang Chen jangan harap bisa sukses. Siapkan jet. Aku juga ke Beijing, ya? Yang Chen, kali ini kau tak bisa kabur lagi. Berhenti, tak boleh masuk. Aku janji dengan Tuan Muda. Sampaikan salamku, namaku Yang Chen. Hari ini nyonya tua. Pemakaman Tuan Muda di kamar mayat. Mustahil. Itu buah keabadian. Nyonya tak mungkin mati. Kau tahu soal buah itu? Kata orang, Nyonya makan buah peach lalu meninggal malam itu. Tak membaik, langsung meninggal. Tidak mungkin. Aku harus tanya dulu ke Dongbin. Apa yang terjadi? Yang Chen, prioritas utama kita adalah memeriksa kondisi Wang Jianhao. Benar sekali, Yang Chen. Setidaknya tunjukkan bukti bahwa grup para dewa itu benar-benar ada. Itu HP yang punya grup WeChat Dewa Dewi. Pasti saja. Tuan Chen, tak terhitung benda ajaib dewa yang dimiliki Yang Chen. Haruskah kita pikirkan ini? Aku ingin lihat sehebat apa Yang Chen. Halo, turut berduka, Tuan Wang. Tapi, biang kerok kematian ibumu, Yang Chen, ada di depan rumahmu. Ayo pergi. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Tangkap dia. Berhenti.
Wang Jianhao, kau ngapain? Yang Chen pernah menolongmu. Pantaskah kau perlakukan dia begini? Linurun, penyelamat palsu. Resepnya yang buruk mempercepat kematiannya. Buah persik dewa itu tak berefek? Aku Wang Jianhao, anak kaya sembrono. Bercanda soal ibuku keterlaluan. Yang Chen, kau lihat. Ini semua gara-garamu. Belum selesai ini. Kau malah datang sendiri. Wang Jianhao, pasti ada kesalahpahaman. Percayalah, buah persik itu asli. Dasar bajingan mau memukulku. Tuan Chen memang lisik. Kini Yang Chen tak bisa membela diri. Menghina Wang. Cukup bunuh 10 kali. Yang Chen, Kau tamat. Wang Jianhao, kau pernah lihat buah sebesar itu? Bohong besar. Patahkan kakinya. Berhenti. Bayu. Kalian mau berkelahi. Aku tanggung jawab keduanya. Jangan, Yang Chen. Kami sudah siap secara mental sejak memilih untuk mengikutimu. Pukul kami saja. Pukul aku. Akting korban tak mempan. Hentikan. Tenang, aku tanggung. Ayah. Kau ini monster apa? Sekarang mau dengar? Memang perlu penjelasan. Tanpa jaminan tabibu, aku takkan berlutut minta obat. Inilah kebenarannya. Pil dewa untuk Direktur Han hingga persik abadi, semua dari dewa di grup. Itu semua benda suci asli. Jadi dewa-dewa di grup ini benar-benar ada? Jika bukan karena pil tempaan Lao Jun, mustahil aku dapat kekuatan ini. Dunia punya hal ajaib begini. Tanpa bukti langsung. Aku pun tak percaya. Tapi ibuku meninggal setelah makan persik itu. Gimana penjelasannya? Buah persik itu. Itu dari Eldongbin. Kenapa tidak berhasil? Mungkin hanya dia yang tahu. Aku tanyakan. Jangan tanya. Grup WeChatmu palsu. Mana mungkin palsu? Dulu grup WeChat menghilang. Karena kau terus sedih, aku, Yang Chen, salahku, marahlah padaku. Jangan salahkan dia. Dia takut kau akan sakit karena terus terobsesi. Makanya dia cari cara ini. Apa sekarang benar-benar tidak ada cara? Wang Shao, orang mati tak bisa bangkit. Yang mati tak bisa hidup lagi. Dulu Yang Chen bisa masuk grup WeChat Dewa. Sekarang pasti ada cara masuk lagi. Sejujurnya, aku sudah coba. Ku susun ulang kejadian dan orang-orangnya, tapi masih gagal. Pergilah. Aku tak akan ganggu kalian lagi. Tuan Wang, sabarlah. Tuan, ponsel ini. Buang saja. Ini grup Dewa WeChat. Nggak ada yang spesial. Kau ngumpet di mana? Rokok Zonghua itu sudah habis. Kalau ada barang bagus, scan dan kirim ke Sun Wukong. Sun Wukong. Kamu ini emang punya banyak barang bagus. Lain kali kalau ada barang bagus, beri aku dulu. Jangan selalu semua untungin Lao Jun. Kebetulan ada mainan baru akhir-akhir ini. Mau coba? Apa ini sebenarnya? Terutama di Selamat, Dewa. Kau belum tahu. andai grup dewa tidak hilang. Aku sangka tali jodoh Yue Lao yang bekerja. 6. Wah, nikmat ya. Aku boleh ikut juga enggak? Minggir kau!
Yang Chen, sok berani sih. Tanpa grup WeChat dewa itu, lo cuma benda tak berguna. Lo tahu dari mana? Rahasia kecilku ketahuan. Takut ya? Kungyun, aku kira lo itu suci banget sih. Ternyata cuma pencari duit. Omong kosong. Pergi sekarang juga atau aku pukul. Lo pengen aku pergi? Lihat dulu apakah kamu benar-benar mampu. Lihat dulu lo punya nyali apa enggak. Cari mati. Yang Chen, lo gak apa-apa. Mana mungkin?